Halo semuanya, video kali ini kita akan mempelajari cara passing data ke controller dan bagaimana menerapkan validasi di Laravel. Di sini kita akan membuat form untuk mengirimkan data ke controller dan menambahkan aturan validasi agar data yang masuk sesuai dengan kriteria. Untuk yang pertama, passing data ke controller. Pengiriman data dari view ke controller dapat dilakukan melalui submit form atau AJAX request. Di sini kita akan membahas submit form. Submit form merupakan proses mengirimkan data ke URL yang ditetapkan pada atribut action pada suatu form. Proses ini biasanya dilakukan melalui metode get atau post yang ditentukan pada atribut method. Contohnya sebagai berikut. Di sini form action dengan out login dan method post. Nah, action out/login ini adalah URL tujuan pengiriman form. Dan metode post ini untuk memastikan data dikirim secara aman. Di sini ada tipe input, text dan password. Text untuk username, password untuk username. Di sini ada juga tipe button submit. Nah, submit ini sangat penting ketika kita membuat suatu form. Karena kalau nggak ada tombol submit, data yang kita input tadi tidak dapat dikumpulkan. Jadi, penggunaan button submit ini sangat penting. Di sini kita akan membuat function baru sign up pada home controller beserta root aksesnya dengan jenis method post. Nah, pertama kita harus membuka home.blade.php dan mengubah form action dan metode tadi sesuai dengan URL tujuan yang kita inginkan. Nah, di sini form actionnya itu home sign up dan dengan metode post. Jangan lupa setelah diubah form action tadi, ditambahkan add CRSF. CRSF ini sangat penting dan wajib ketika kita membuat suatu form. Jadi tidak dapat diakses dengan orang lain. Selanjutnya kita akan membuat public function sign up di home controller. Di sini kita akan mendaftarkan dengan parameter request. Lalu untuk mengecek apakah inputan yang disubmit dapat terbaca di controller, kita dapat menuliskan debug request all untuk menjalankannya. Di sini kita buka bagian home, kita akan mengisi data. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika data sudah dapat diterima, maka passing data ke controller sudah berhasil dilakukan. Untuk passing ke view yang baru, kita akan membuat dengan nama sign up success.lab.php. Di sini kita akan membuat tampilan ketika sign up berhasil dilakukan. Untuk codingannya itu seperti berikut ini. Karena tadi kita sudah berhasil dalam mengirimkan data, kita akan membuat data untuk menerima data dari form dengan atribut name, email, dan password sesuai dengan inputan yang tersedia. Nah, jika sudah, kita akan mencoba menjalankan bagian home. Nah, tampilannya itu akan seperti berikut ini.
dia akan menampilkan username, password, dan email kita. Selanjutnya itu Laravel Validation. Laravel Validation ini merupakan suatu mekanisme untuk membuat aturan terhadap data yang masuk ke controller secara otomatis. Nah, pada function sign up yang telah kita buat sebelumnya, kita akan membuat kode yang baru. Di sini kita akan membuat beberapa aturan, yaitu yang pertama bagian nama. Di sini kita akan membuat maksimalnya itu 10 karakter dan email itu harus valid. Nah, yang bagian password ini, bagian record itu wajib diisi, lalu harus berupa string dengan minimal 8 karakter, serta mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka. Selanjutnya untuk menampilkan error validasi di view di bagian home.get.php. Nah, di sini untuk menampilkan pesan error validasi di atas form, jika ada kesalahan itu bisa dibuat dengan penggunaan if. Nah, di sini kita menggunakan if errors any. Kita bisa menampilkan pesan error di halaman dan di sini ada penggunaan for each juga, di mana jika errorsnya tuh untuk semuanya as error. Nah, ada juga namanya repopulating forms. Jika error validasi telah tampil, umumnya isian form akan kembali kosong. Nah, jika isian form ingin tetap terisi sesuai dengan isi sebelumnya, kita dapat menggunakan function out pada value inputan dan tulis name dari inputan tersebut. Seperti berikut ini. Setelah bagian required, kita dapat menuliskan penggunaan function out seperti ini. Nah, bisa kita coba praktekkan, misalnya ini sudah termasuk dengan ketentuan pengisian data yang kita buat tadi. Misalnya seperti ini. Nah, untuk bagian nama dia akan tetap ada, sedangkan yang lainnya akan teriset ulang. Selanjutnya, pembuatan simple login. Di sini kita akan membuat controller baru dengan nama outController dan menggunakan dua function, yaitu yang pertama bagian index untuk menampilkan view, dan yang kedua bagian login untuk menerima dan memproses form yang dikirimkan ketika pengguna melakukan login. Nah, pada function ini juga kita akan menerapkan beberapa logika, yaitu menerapkan validation di mana password minimal 3 karakter dan harus ada huruf kapital. Jika username dan password sama dengan name Anda, kembali ke halaman login dengan membawa informasi sukses. Jika tidak berhasil,
dia akan mengembalikan ke halaman login dengan informasi error. Di halaman login menampilkan alert sesuai dengan informasi yang dikirim sebelumnya. Dan tentunya di root kita akan menggunakan kedua function, yaitu root method get sama method post. Untuk bagian login for root PHP, untuk codingannya itu seperti berikut ini. Nah, yang pertama kita buat controller baru dengan nama outController.php. Di sini kita membuat dua function seperti yang kita bahas tadi. Yang pertama function index dan function login. Nah, untuk function index ini kita memasukkan parameter 1 dengan string parameter 1, kita akan set di default sebagai string yang kosong. Nah, data result ini di set kosong yang akan dikirim ke view. Ini untuk mencegah pesan atau apapun muncul saat halaman pertama kali diakses. Jangan lupa di return view-nya ke bagian login form data. Selanjutnya function login. Di sini kita parameternya dengan request. Kita akan menerapkan beberapa validasi yang telah kita bahas tadi. Yang pertama untuk bagian password itu bersifat wajib, minimal 3 karakter, dan mengandung huruf kapital. Nah, untuk mengecek apakah username dan password yang dikirim sesuai dengan nilai yang ditentukan dengan NIM kita, yang pertama sini kita akan membuat dengan if else, penggunaan if else. Di sini if request username sama dengan password dan password sama dengan hasil yang teman-teman inginkan dan resultnya itu sukses. Kalau else-nya akan dibuat dengan error. Terus bagian data resultnya akan dipanggil result dan kita akan return view ke login form. Di sini teman-teman bisa langsung membuat root untuk out login dan out. Yang di sini root get out dengan out controller, bagian index, dan root post out/login bagian login. Nah, jika sudah sesuai dengan codingan login form.back.php yang telah ditampilkan tadi, kita akan menampilkan error dari validasi yang telah kita buat tadi, yaitu dengan penggunaan if else bagian ini. Di sini kita akan menggunakan blok, yaitu errors any. Jika ada error, dia akan menampilkan semua yang ada dalam list tadi. Dan for each untuk bagian all. Selanjutnya, login feedback, yaitu jika result sama dengan sukses, dia akan menampilkan alert login berhasil. Jika resultnya itu error, else if, nah dia akan menampilkan alert login gagal. Feedback ini ditentukan berdasarkan variabel result tadi yang sudah dikirimkan dari si controller, si out controller. Nah, form action di sini kita menggunakan root out login dengan metode post. Di sini ada penggunaan .add_CRSF. Di sini juga ditambahkan bagian name dengan username
required, bersifat required, karena dia wajib diisi. Begitu juga dengan bagian password. Setelah itu kita dapat menjalankan. Nah, untuk tampilan pertamanya itu akan seperti ini. Kita akan mencoba menginput sesuai dengan yang telah kita buat tadi. Di sini ada huruf kapital dan beberapa angka. Begitu juga dengan passwordnya. Nah, jika kita pencet login, dia akan menampilkan login berhasil. Kita akan mencoba dengan yang lain. Misalnya password dan username-nya itu berbeda. Nah, dia akan menampilkan alert kalau login itu gagal. Di sini teman-teman juga bisa menambahkan function iset untuk melakukan pengecekan apakah variabel tersedia atau tidak. Nah, kita sudah mempelajari cara passing data ke controller, melakukan validasi input, dan membuat form login yang sederhana. Semoga dengan video ini dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.